Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan membaca sunnah-sunnah yang patut diamalkan oleh seorang muslim di saat akan menjalani sholatul idain, sholat dua lebaran. Jadi Al-Fakir akan membaca Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 192. Al-qismu tsalitsu ma yatakarraru bitakarruri sinina. Jadi ada sholat yang dilakukan setahun sekali. Sholat sunnah yang dilakukan setahun sekali. Wahiyah arba'atun, ada 4. Pertama sholatul idaini, sholat dua lebaran. Wa tarawihi, yang kedua sholat tarawih. Wa sholatu rajabi, dan sholat sunnah rajab. Wa sya'ban, dan sholat sunnah sya'ban. Al-ula yang akan kita ngaji sekarang adalah yang pertama sholatul idaini, ialah sholat sunnah dua lebaran. Wahiyah, dan bermula sholatul idain, sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Wa syi'arun min sya'airiddin, bahkan merupakan syiar dari beberapa syiar agama. Wa yanbaghi, sayogyanya, ayyura'a fiha sab'atu umurin, sayogyanya ada 7 perkara di dalam pelaksanaan sholatul idain yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Al-awwalu, yang pertama ialah at-takbiru salasan, takbir 3 kali. Fayaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah la syarikalah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yaftatihu bitakbiri lailatul fitri. Jadi seorang muslim memulai takbir di malam lebaran ila syuru'i fi sholatul id, hingga akan dimulai pelaksanaan sholat id. Ini waktunya. Ini kalau dalam Idul Fitri. Jadi di malam lebaran Idul Fitri itu masuk huruf malam lebaran Idul Fitri, masuk maghrib, itu sudah sunnah dimulai takbir ila syuru'i fi sholatul id, hingga nanti paginya akan dimulai pelaksanaan sholat id. Wa fil id tsani, adapun di dalam lebaran yang kedua, yaitu lebaran Idul Adha, yaftatihu takbir aqib subhi yauma Arafatah. Seseorang muslim memulai takbir setelah sholat subuh yauma Arafatah, di hari Arafah, ila akhirin nahari, hingga akhir siang yaumas salis asyar, di hari tanggal 13 bulan Zulhijjah itu. Jadi 3 hari 3 malam berturut-turut tiap ba'dah setelah melaksanakan sholat fardu. Dimulai setelah fardu subuh, takbir fardu subuh di hari Arafah tanggal 10 Zulhijjah, hingga akhir siang ini hingga ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Ini yang Idul Adha. Wa hadza akmalul aqawil, ini adalah beberapa di antara yang paling sempurna dari beberapa pendapatnya al-alim al-ulama. Wa yukabbiru, dan kemudian seorang muslim bertakbir aqibas shalawatil mafruḍah,
setelah pelaksanaan beberapa sholat wajib, wa aqiban nawafili, dan setelah pelaksanaan beberapa sholat sunnah. Wa huwa aqibul faraidi akadu, adapun bertakbir setelah pelaksanaan sholat fardu hukumnya akad, lebih kokoh, kesunahannya lebih kokoh, sunnah muakkadah. Ini dalam Idul Adha. Kalau dalam Idul Fitri itu cukup waktu takbirnya hanya setelah tiba ghurub, yaitu setelah terbenamnya matahari di malam lebaran, ila syuru'i fi shalat Id, hingga akan dimulai pelaksanaan salat Idul Fitri. Asani, yang kedua, idza asbaha yaumul idi yautasilu wa yatazayyanu wa yatatayyabu kama dzakarnahu fil jum'ati. Jadi seorang muslim ketika sudah pagi masuk subuh di hari lebaran, maka sunnah mandi, menghias diri dan mengharumkan dirinya. Ini bagi yang laki-laki. Kalau perempuan ya yang penting mandilah bersih, tidak usah pakai tatoyub, wangi-wangian nggak usah. Kama dzakarna fil jum'ati, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam sholat Jum'ah. Wal rida wal imamah, memakai selendang, memakai sorban. Wal rida wal imamah wal afdalul rijali, memakai selendang, memakai sorban itu yang lebih utama bagi yang laki-laki. Wal yujannibis sibyan al harir, kalau anak-anak sudah nggak usah dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra, nggak usah. Wal ajais at-tazayyun indal khuruj, orang-orang yang lemah, misalnya orang yang sudah tua, tidak usah memakai perhiasan ketika keluar dari rumah, takutnya nanti hilang ataupun dirampok orang. Asal itu, adapun yang ketiga, ayakhruja min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar, seorang muslim nanti ketika akan berangkat melaksanakan sholat Id, keluar dari satu jalan, pulangnya di jalur jalan yang lain. Jadi jalur perjalanan yang ditempuh berangkat ataupun pulang perginya itu harus di jalur yang berbeda. Sunnah, bukan harus, sunnah di jalur yang berbeda. Hakadza fa'ala Rasulullah SAW, seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa kana SAW ya'mur bi ikhrajil awatiki wa dhawatil khuduri, karena Rasulullah SAW begitu juga dulu, memerintahkan kalau mau berangkat melaksanakan sholat Id, melewati jalan yang sudah lawas, yang sudah lama, yang kuno, pulangnya cari jalan yang baru atau jalan yang lebih cepat. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, al-mustahabbu al-khuruju ila sahra, yang sunnah itu adalah seorang muslim keluar menuju tempat tanah lapang ya, menuju tanah lapang. Jadi sholat Id itu sebetulnya yang sunnah dilaksanakan di tanah yang lapang, di di tanah yang kosong ya, ataupun lapangan itu. Illa bi Makkah, kecuali di Makkah, wa Baitul Muqaddas dan Baitul Maqdis. Kalau di situ ya lebih utama ya di masjid. Fa in kana yaumu matorin, kalau ternyata di hari itu ternyata hujan pada hari lebaran, mudah-mudahan untuk lebaran kali ini tidak. Kalau terjadi hujan, fala ba'sa bis salat fil masjid, ya tidak apa-apa juga salat di masjid, enggak usah di lapangan. Wa yajuzu fi yaumis sahwi ay ya'muru al-imam rajulan yusalli bid-dha'afa fil masjid, dan boleh di hari yang ya tidak ada hujan lah, yang cerah, di hari yang cerah, seorang imam memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk sholat dengan orang-orang yang lemah di masjid. Nanti kalau orang-orang yang lemah diajak sholat di lapangan, nanti takut masuk angin ataupun takut kepanasan, semaput, nanti pingsan. Wa yakhruj bil aqwiya'i mukabbirin, dan seorang imam itu sunnah keluar mengajak orang-orang yang kuat bertakbir. Kayaknya begitu. Orang, maksudnya seseorang meskipun bukan imam ya, seseorang, wa yakhruja bil aqwiya'i mukabbirin, seorang laki-laki diperintahkan oleh seorang imam keluar membawa orang-orang yang kuat, sehat, fit fisiknya, mukabbirina, bertakbir di jalan-jalan takbir, di pasar-pasar takbir. Jadi seorang pemimpin harus menganjurkan seperti seyogyanya menganjurkan seperti itu.
Al-khamisu yang kelima, yura'il waqtah, seorang muslim harus menjaga waktu. Fa waktu salatil idi ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Waktu salat id itu adalah antara terbitnya matahari hingga zawal, hingga lengsernya, tergelincirnya matahari. Matahari terbit itu permulaan waktu salatil id, zawal, tergelincirnya matahari, itu akhir daripada pelaksanaan salatil id. Waktu zabhi lidhaya, adapun waktu berkorban lidhaya, waktu menyembelih hewan kurban. Waktu zabhi lidhaya ma baina irtifa'i syamsi biqadri khutbataini. Kalau waktu penyembelihan hewan kurban adalah antara meningginya matahari biqadri khutbataini, dengan kadar 2 khutbah warakaat ini dan 2 rakaat. Ila akhir yaumis salis asyar, hingga nanti akhir hari tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini kalau penyembelihan kurban di Idul Adha ini. Wa yustahabbu ta'jilu salatul adha, sunnah kalau pelaksanaan salat Idul Adha itu sunnah dipercepat, cepat-cepat dimulai. Kenapa? Li ajli dzabhi, karena nanti takut ada yang ingin menyembelih hewan kurban. Wa ta'khiru salatul fitri, kalau pelaksanaan salat Id sunnah diakhirkan. Li ajli tafriqi shadaqatil fitri qablaha, karena takut nanti ada yang masih belum menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id itu. Jadi sambil menunggulah sebentar, tapi jangan sampai zawal. Hadhihi sunnatu Rasulillah SAW, dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW.